Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahwa Adiniah dan teman saya Jennifer Lizardi dari kelompok 4 mata kuliah bimbingan karir Senin jam 8 pagi yang diampu oleh Ibu Fadalah, Fakultas Psikologi Universitas. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan karir. Yang pertama, ada sejarah bimbingan karir. Pada tahun 1908, Frank Parsons membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda untuk memperoleh pekerjaan. Nah, awalnya program ini disebut vocational guidance dan merujuk membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan termasuk menyiapkan kemampuan yang dibutuhkan. Lalu kemudian pada tahun 1925, Harry Dickinson, pionir latihan konselor vokasional di Indiana University, Teachers College, dan juga Columbia University. Serta dia juga menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Vocational Adjustment, di mana bimbingan dan konseling karir itu suatu bidang khusus yang harus diajarkan dan dilakukan juga oleh para profesional yang telah terlatih. Lalu, pada tahun 1990-an, kecenderungan mengakui konselor sebagai profesional utama yang menyediakan bimbingan dan juga konseling karir. Lalu kemudian, pada tahun 1994, Kongres AS mengakui peran konselor menyediakan bantuan karir dengan diberlakukannya School to Work Opportunities Act. Nah, bagaimana dengan bimbingan karir di Indonesia? Perkembangan bimbingan karir di Amerika itu dimulai dari usaha perorangan dan pihak swasta, lalu kemudian berangsur-angsur menjadi usaha pemerintah. Sedangkan di Indonesia, perkembangan bimbingan karir itu berbeda, dimulai dari kegiatan sekolah dan usaha-usaha oleh pemerintah. Lalu, bimbingan karir Indonesia juga pada tahun 1962 terjadi perubahan pada sistem pendidikan di SMA Indonesia yang diubah menjadi SMA Gaya Baru, serta berubahnya waktu penjurusan yang awalnya dilakukan di kelas 1 menjadi di kelas 2 SMA. Program ini merupakan respon akan kebutuhan untuk menyalurkan para siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan bimbingan karir. Sebelumnya, apa tujuan dari bimbingan karir? Bimbingan karir ini bertujuan untuk membantu merencanakan karir seseorang di masa mendatang, agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang tersebut. Mengapa bimbingan karir dibutuhkan dalam masyarakat? Yang pertama, bimbingan karir merespon masalah-masalah seputar perencanaan karir. Jadi, apabila masyarakat membutuhkan eh, bantuan seputar perencanaan karir, maka silahkan datang ke bimbingan karir agar masalahnya dapat terselesaikan. Yang kedua adalah membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Bimbingan karir bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi membekali seseorang agar dia memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang dia inginkan. Yang ketiga, bimbingan karir adalah penunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh dalam kemudian hari. Dan yang keempat adalah bimbingan karir membantu dalam mengenali sekaligus memahami kemampuan dan ketertarikan dalam suatu bidang. Jadi, apabila seseorang masih belum yakin dengan bidang karir yang ingin dipilih, maka bimbingan karir adalah jawaban yang tepat bagi orang tersebut agar dia semakin memahami apa saja kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan seperti apa minat dia dalam bidang karir tertentu. Boleh next? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jabatan dengan pendidikan.
Jabatan itu tersendiri adalah posisi formal yang ditetapkan dalam struktur organisasi atau institusi dengan tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang spesifik. Biasanya sebuah jabatan harus ada kualifikasi, persyaratan kompetensi, dan kompensasi tertentu. Hubungan antara jabatan dan pendidikan adalah semakin tinggi pendidikan, maka jabatan yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Jadi perlu diperhatikan bahwa pendidikan itu memang bisa membantu seseorang mendapatkan pekerjaan. Tapi harus kita ketahui juga bahwa memang tidak semua orang itu berkesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, gitu kan. Makanya hubungannya adalah semakin tinggi pendidikan, maka jabatannya cenderung semakin tinggi, bukan pasti akan semakin tinggi. Lalu, pendidikan berperan krusial dalam pengembangan karir sebagai fondasi pengetahuan dan keterampilan, yaitu menyediakan kualifikasi formal yang menjadi prasyarat untuk posisi tertentu, membangun kompetensi soft skill dan kemampuan berpikir kritis, memfasilitasi jaringan profesional dan exposure terhadap berbagai bidang, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja. Jadi apabila misalnya kita sebagai mahasiswa mengambil program studi psikologi, maka pendidikan di perkuliahan akan menyediakan hal-hal tersebut, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja yang berkaitan dengan psikologi. Boleh next? Lalu, apa saja kedudukan bimbingan karir? Secara umum, bimbingan karir terdiri dari 6 kedudukan, yaitu mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Jadi kunci utamanya adalah bimbingan karir harus memiliki pandangan positif dan dinamis tentang manusia. Jadi tidak boleh memandang manusia secara negatif atau statis yang tidak bisa diubah atau tidak bisa berubah. Yang kedua adalah menghargai dan mengembangkan potensi positif individu. Jadi seseorang yang bekerja di bimbingan karir harus memperhatikan aspek ini, harus menghargai dan kalau bisa mengembangkan potensi positif yang dimiliki individu. Yang ketiga adalah peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan klien pada khususnya. Selanjutnya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan haknya. Ini sangat penting ya dalam bimbingan karir karena harkat dan martabat itu termasuk dalam kode etik di psikologi juga ya dan di bimbingan konseling gitu ya. Lalu yang kelima adalah toleran terhadap permasalahan individu. Jadi sebagai orang yang bekerja di bimbingan karir, kita tidak boleh menjudge atau menghakimi masalah individu. Kita harus menerimanya dengan apa adanya dan bersikap toleran. Dan yang terakhir adalah bersikap demokratis terhadap klien pada khususnya. Boleh di next. Untuk konteks tugas dan ekspektasi kinerja, untuk konselor, menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, layanan bimbingan, dan konseling, diletakkan sebagai bagian dari kurikulum yang isinya dipilih menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai kelompok mata pelajaran, lalu bimbingan konseling sebagai muatan lokal, dan bimbingan konseling sebagai materi pengembangan diri yang harus disiapkan oleh konselor kepada peserta didik. Boleh di next. Dan untuk posisi pengembangan diri dalam bimbingan dan konseling, yang perlu diperhatikan adalah tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap konseli sesuai dengan kondisi sekolah. Dan diharapkan kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, pembelajaran, dan pengembangan karir.
Oke, selanjutnya berikut ini adalah jurnal yang kami pilih yang berhubungan dengan materi yang kami bawakan hari ini. Pertama, jurnal tersebut berjudul Pengaruh Bimbingan Karir dan Lingkungan Sekolah melalui motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 12 kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 2 Magelang. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Zachim Alfan pada tahun 2014 di Jurnal Economic Education Analysis Journal 3. Variabel yang ada dalam jurnal ini yaitu variabel independennya adalah bimbingan karir dan lingkungan sekolah. Lalu variabel dependennya adalah kesiapan kerja siswa dan juga variabel mediator adalah motivasi kerja. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kuantitatif. Populasinya adalah siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Magelang. Hasil pada jurnal tersebut adalah terdapat pengaruh signifikan pada bimbingan karir terhadap kesiapan kerja. Lalu terdapat pengaruh signifikan pada bimbingan karir terhadap kesiapan kerja melalui motivasi kerja. Yang ketiga, ada terdapat pengaruh signifikan pada lingkungan sekolah terhadap kesiapan kerja. Dan hasil yang terakhir adalah terdapat pengaruh signifikan pada lingkungan sekolah terhadap kesiapan kerja melalui motivasi kerja. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis kasusnya. Untuk hasil penelitiannya sendiri dapat terlihat bahwa bimbingan karir ini berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesiapan siswa melalui motivasi kerja. Dalam jurnalnya sendiri dituliskan bahwa bimbingan karir memberikan pemahaman diri, nilai, lingkungan, cara mengatasi hambatan, serta perencanaan masa depan agar siswa semakin siap dalam bekerja di kemudian hari. Bimbingan karir juga dapat membantu memperjelas arah karir siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk bekerja. Boleh di next? Baik, untuk kaitannya dengan teori konsep dasar yang telah dijelaskan sebelumnya adalah hasil penelitian ini membuktikan pentingnya bimbingan karir dalam perencanaan karir siswa. Apabila pelaksanaan bimbingan karir berjalan dengan baik, maka dampak yang diberikan pun akan semakin besar, seperti yang terjadi pada siswa SMKN 2 Magelang. Pada laporan artikel jurnal ini disebutkan bahwa bimbingan karir di SMK Negeri 2 Magelang berada pada kategori baik. Motivasi kerja siswa tinggi dan siswa merasa siap untuk bekerja. Kondisi ini sesuai dengan salah satu peran pendidikan pada pengembangan karir, yaitu membangun kompetensi soft skill. Siswa akhirnya merasa lebih siap untuk bekerja berkat bantuan bimbingan karir di sekolahnya. Inilah salah satu wujud nyata dari poin tersebut. Selain itu, kondisi ini menggambarkan salah satu kedudukan bimbingan karir, yaitu menghargai dan mengembangkan potensi positif individu. Jadi, bimbingan karir ini dapat membantu mahasiswa agar lebih termotivasi dan lebih siap untuk bekerja, sehingga potensi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat akan menjadi semakin berkembang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pelaksanaan bimbingan karir pada SMK Negeri 2 Magelang sudah termasuk kategori baik, namun masih dapat ditingkatkan lagi dengan cara memberikan pelatihan khusus ataupun pendidikan yang lebih tinggi kepada konselor sekolah atau guru BK, serta memberikan program PKL sebagai exposure terhadap dunia kerja dan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa. Jadi kesimpulan dari materi dan hasil analisis kasus ini adalah bimbingan karir adalah bantuan perencanaan karir di masa mendatang agar karir yang dipilih seseorang dapat sesuai dengan bakat, minat, dan nilai-nilai yang dijunjung. Dengan sejarah yang panjang sejak tahun 1908, bimbingan karir memiliki kedudukan penting dalam pendidikan formal.
Kebutuhan bimbingan karir dalam lingkungan sekolah tercermin dari hasil penelitian sebelumnya. Bimbingan karir terbukti mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih siap dan bermotivasi untuk bekerja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan karir di setiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekian paparan materi dan analisis kasus dari kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penjelasan materi dan hasil analisis kasus.